Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi politik. Nah, sosiologi politik yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Sosiologi politik membantu kita memahami bagaimana kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi dalam membentuk sistem politik yang ada di negara kita. Melalui sosiologi politik, kita belajar bahwa politik bukan hanya urusan pemerintah saja maupun pejabat, tetapi itu hasil dari interaksi kita maupun masyarakat dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, dalam ruang lingkup sosiologi politik mencakup hubungan antara individu, kelompok, lembaga, maupun negara, yang dimana objek kajiannya meliputi kekuasaan, otoritas, legitimasi, serta partisipasi dalam politik masyarakat. Kenapa begitu? Karena dengan mempelajari sosiologi politik, kita bisa memahami bagaimana keputusan politik terbentuk dan kenapa kebijakan bisa berpihak pada kelompok tertentu saja. Nah, dan bagaimana masyarakat bisa berperan aktif dalam proses pemerintahan. Nah, sosiologi dan politik tidak bisa dipisahkan karena struktur sosial masyarakat yaitu seperti kelas sosial, status ekonomi, dan budaya yang sangat mempengaruhi sistem politik. Jadi, nilai dan norma juga menentukan bagaimana perilaku politik terbentuk dalam masyarakat. Misalnya di Indonesia, budaya gotong royong dan musyawarah membuat masyarakat cenderung mencari jalan tengah dalam konflik politik. Contohnya pada masa reformasi tahun 1998, tekanan sosial dari rakyat mampu mengubah arah kekuasaan dan sistem politik nasional. Dan menurut Karl Marx, bahwa politik adalah alat kelas berkuasa untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan menurut Max Weber menekankan pentingnya legitimasi, membedakan 3 jenis otoritas: tradisional, karismatik, dan rasional maupun legal. Dan sementara Emil Durkheim menyoroti pentingnya solidaritas sosial agar masyarakat tetap stabil. Dan juga menurut tokoh lain seperti Pareto dan Mosca berbicara tentang elit politik, bahwa kekuasaan dipegang oleh segelintir orang yang disebut sebagai the power elite. Juga Jürgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan setara dalam politik. Dan menurut Foucault, bahwa kekuasaan tersebar di mana-mana, bahkan dalam media maupun pendidikan. Dan menurut Anthony Giddens berpendapat bahwa individu dan struktur politik saling mempengaruhi. Rakyat bisa menjadi agenda perubahan. Di era digital, hubungan antara negara dan warga makin berubah, yang dimana media sosial memberi ruang baru bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintahan, seperti dalam gerakan reformasi di korupsi di Indonesia. Tapi di sisi lain, muncul juga tantangan seperti hoaks dan kontrol digital oleh negara. Nah, demokrasi digital berarti partisipasi rakyat dalam politik lewat teknologi. Masyarakat kini bisa ikut dalam berdiskusi di media sosial ataupun memantau kebijakan pemerintah. Media sosial juga bisa memperkuat demokrasi yang dengan meningkatkan transparansi, tapi juga bisa melemahkan jika disalahgunakan untuk propaganda dan ujaran kebencian. Nah, perilaku politik adalah bagaimana masyarakat bersikap terhadap politik, yang bisa aktif secara ikut kampanye, diskusi, ataupun memilih, atau bisa juga pasif, seperti apatis maupun tidak peduli. Nah, sekarang banyak anak muda mulai aktif menyuarakan isu politik dan lingkungan di sekitarnya melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa politik bukan milik elit,
tetapi jadi milik semua warga negara. Jadi memahami sosiologi politik membantu kita menjadi warga yang lebih sadar, kritis, peduli terhadap masa depan bangsa. Sekian dan terima kasih.